Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nampan-Nambayan. Dinas Pendidikan Banjarmasin kembali gencar melakukan sosialisasi dan pengenalan implementasi kurikulum Merdeka kepada sekolah pendidikan anak usia dini dengan melaksanakan pelatihan akbar yang melibatkan 750 perwakilan guru dari 350 sekolah PAUD di Banjarmasin di Hotel Banjarmasin Internasional beisukan Selasa 4 Oktober 2022. Implementasi kurikulum Merdeka diyakini bisa mempercepat pemulihan pembelajaran dan pendidikan di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Dinas Pendidikan Banjarmasin kembali gencar melakukan sosialisasi dan pengenalan implementasi kurikulum Merdeka kepada sekolah pendidikan anak usia dini dengan melaksanakan pelatihan akbar yang melibatkan 750 perwakilan guru dari 350 sekolah PAUD di Banjarmasin di Hotel Banjarmasin Internasional Jalan Ayani, Pal 4,5 Banjarmasin, besukan Selasa 4 Oktober 2022. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur Wetakuni Prima TV berharap pelatihan sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka ini berjalan sukses sehingga peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia di sekolah-sekolah PAUD dapat tercapai, serta akan menjadikan seluruh guru atau tenaga pendidik tingkat PAUD bisa lebih memiliki mutu dan kualitas terbaik dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Kegiatan ini kan rencana kita ini kan acara pelatihan akbar guru PAUD se-Kota Banjarmasin, tapi ini belum semuanya, masih ada lagi tahapan-tahapannya nanti diberikan oleh narasumber. Dan intinya kita ingin bahwa standarisasi peningkatan mutu kualitas daripada guru-guru PAUD kita. Nah, tentu akan nanti, ya tadi kan kami berharap juga, siapa tahu tahun depan lah, siapa tahu ada guru PAUD bisa latihan di sini, juga latihan di luar gitu kan. Itu harapan kita, agar kualitas kita, anak-anak kita ini kan anak yang cerdas, berkualitas, dan beranak muda, dan bisa menjadi pemimpin masa akan datang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, ya bagi guru-guru kita akan menjadi standarisasi, dan nanti akan juga terus, jadi bukan sampai sekarang aja, tapi terus mungkin ada pelatihan-pelatihan lainnya di bidang-bidang lain, sehingga kita akan mendapatkan, ya artinya akan meningkat terus lah gitu ya. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Nuryadi memandahkan implementasi kurikulum Merdeka diyakini bisa mempercepat pemulihan pembelajaran dan pendidikan di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Agar tingkat keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka bisa maksimal, maka diperlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan kayak guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, pemerintah daerah maupun kuitan murid. Menurut Nuryadi, penerapan implementasi kurikulum Merdeka kepada sekolah PAUD sedikit sulit dibandingkan SD dan SMP, dikarenakan dalam kurikulum guru dan tenaga pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran sistem teknologi. Ini kan kita memasuki kurikulum baru IKN, harus disampaikan ke seluruh lembaga ya, karena kebetulan hari ini PAUD. Nah, jadi kita sosialisasi untuk memantapkan sekolah mensosialisasikan tentang pembelajaran IKM, yaitu implementasi kurikulum Merdeka yang diadukan pemerintah. Nah, lebih dari itu yang lebih penting karena kita punya hampir 350 lembaga lebih Kota Banjarmasin. Nah, artinya ini perlu penyampaian yang dilakukan, tujuan daripada Dinas Pendidikan mensosialisasi itu. Apa bedanya Pak dengan kurikulum sebelumnya Pak? Pak? Ada jelas bahwa kurikulum IKN ini kan kemarin ada 2 kurikulum 2013, ada kurikulum darurat, jadi penggabungan kurikulum 2013 dan darurat itu menjadi kurikulum Merdeka. Itu kan kita berupaya ada semacam evaluasi dari Dinas Pendidikan. Nah, sekarang kita sosialisasikan dulu, sampaikan dulu bahwa melaksanakan IKM ini harus guru-guru itu berubah. Ya, salah satunya tadi menggunakan IT, menggunakan handphone, karena pembelajaran kementerian itu lewat aplikasi-aplikasi, ya lewat YouTube, lewat mana. Nah, itu yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga perlu adanya penyampaian itu. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan Banjarmasin Edi Junaidi memandahkan pelatihan akbar kepada ratusan perwakilan guru sekolah PAUD ini sebagai bentuk pemantapan program implementasi kurikulum Merdeka yang merupakan program nasional yang dijatuhkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
melaksanakan pelatihan akbar guru PAUD Kota Banjarmasin. Memang kalau dari jumlah keseluruhan tidak mencapai tidak sepenuhnya guru PAUD Kota Banjarmasin dilibatkan, karena kita mengingat biaya dan daya tampung tempat kegiatan. Jadi minimal separuh dari guru PAUD yang ada di Kota Banjarmasin hari ini ikut dalam pelatihan akbar ini. Jadi tujuan pelaksanaan ini adalah yang pertama itu untuk meningkatkan SDM pengetahuan keterampilan guru PAUD Kota Banjarmasin terkait dengan layanan program PAUD yang ada di Kota Banjarmasin, sinergi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang kedua, kegiatan pelatihan akbar ini adalah salah satu dukungan kita terhadap program nasional, program nasional yang dicetuskan dari Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi ada dua isu strategis yang sekarang sedang boomingnya, yaitu pertama terkait dengan pelaksanaan kurikulum terbaru, kurikulum terbaru yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jadi kan tidak semua guru PAUD kan paham betul tentang kurikulum Merdeka Belajar. Jadi harapannya mereka setelah mendapat materi itu mulai hari ini sampai besok, itu mereka tahu persis yang namanya kurikulum Merdeka Belajar itu seperti apa dan penerapannya seperti apa.